Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang ada di rumah maupun penonton yang ada di studio, bagaimana kabarnya? Insyaallah sehat terus, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita pada sore hari yang penuh berkah dan bahagia ini bisa bertemu kembali dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan istiqomahnya kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang paling ringan adalah bersolawat kepadanya. Kita masuk ke dalam barisan yang dikomandoi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surganya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa TVRI yang ada di rumah dan penonton yang ada di studio, alhamdulillah kita bertemu kembali, dan di episode kali ini dalam rangka menyongsong Hari Santri Nasional 2023 yang ke-8 tahun, kita akan membahas tentang santri berdakwah, berkarya, memimpin negeri. Telah hadir bersama kita dua narasumber kita yang luar biasa, yang nantinya akan mengkaji, akan membahas, akan menyampaikan kajian-kajian luar biasa yang berkaitan dengan Hari Santri. Insya Allah kurang dari 2 hari lagi kita akan bertemu dengan Hari Santri Nasional 2023. Nah, juga hadir bersama kita para penonton yang ada di studio. Ini perlu kita sapa terlebih dahulu karena kalau nggak disapa ini bisa bahaya. Soalnya yang meramaikan, yang menyemarakkan ngaji bareng kita di TVRI ini salah satunya adalah para penonton, ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio kita. Nah, kita sapa dari Majelis Taklim IPMI Sumut. IPMI Medan, kerja keras, kerja ikhlas, salam Ahmad. Masya Allah, kasih aplaus dulu buat IPMI. IPMI adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Benar ya Bu ya? Masya Allah. Selanjutnya juga hadir bersama kita dari Majelis Taklim Fahmi Umi. Fahmi Umi Kota Medan. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat luar biasa, manjat dawajada. Selain daripada majelis taklim, para pemirsa yang ada di rumah, kita juga kehadiran calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Para santri yang luar biasa, yang juga terus istiqomah mensyiarkan dakwah Islam, dalam hal ini menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu ini juga perjuangan yang luar biasa. Hadir bersama kita santri dari pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam. Jihad Santri. Jayakan negeri. Masya Allah, kasih aplaus. Sesuai dengan tema Hari Santri Nasional, Jihad Santri Jayakan Negeri. Nah, para pemirsa TVRI yang ada di rumah serta penonton yang ada di studio, selain daripada para penonton yang hadir, jamaah yang hadir, kita juga ingin sapa ini, ingin kenalan juga lebih lanjut kepada dua narasumber kita. Hadir bersama kita yang sudah tidak asing lagi
yang mana kajiannya selalu memberikan semangat, motivasi buat kita, dan setiap dakwahnya menginspirasi kita, wabil khusus anak-anak muda, terutama santri. Siapa lagi kalau bukan guru muda Haji Muhammad Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz ya. Alhamdulillah bersama senior kita. Kita guru muda, ini tuan gurunya. Ya. Tuan guru Masya Puli kita sebut TGP. Ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumatera Utara, ya, hadir bersama kita, alhamdulillah. Ini kalau Ustadz Fadli selain digandrungi oleh anak-anak muda, juga digandrungi oleh emak-emak. Nah, selanjutnya narasumber kehormatan kita yang juga luar biasa, banyak menginspirasi, memberikan pelajaran buat kita. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andes Kiai Haji Yulizar Parlagutan Lubis MPSI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau juga merupakan Ketua Pengurus Wilayah Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumatera Utara atau yang disingkat dengan BSPSU. Dan dua narasumber kita ini adalah juga merupakan dulunya santri. Artinya memang sudah pengalaman bagaimana nyantri di sebuah pondok pesantren. Ada tamu istimewa juga Ustadz di belakang. Baik, juga selain dua narasumber kita ada tamu istimewa kita juga yang merupakan santri juga ini. Tawaduk di Santri belakang, terbaik pada masanya. Beliau adalah Kiai Haji Amir Pranatagama. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Juga selaku Ketua MUI Deli Serdang. Beliau selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang dan juga Sekretaris BSPSU. Kiai pesantren juga. Kiai pesantren, insya Allah. Jadi kumpul-kumpul Lengkap bersama semua. orang pesantren, bersama para santri. Ini luar biasa. Insya Allah penuh berkah dan Allah terus turunkan Kepala rumah rahmatnya tangga kepada kita. pesantren. Baik, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Kepala rumah tangga rasanya sudah tidak sabar lagi kalau dilihat dari wajah-wajah ibu-ibu majelis taklim ini. Cepat Ustaz, kami ingin mendengar kajian dari para narasumber kita yang hadir di depan kita. Untuk itu, sebagai pembuka kami persilahkan kepada Al-Ustadz Guru Muda kita Haji Muhammad Fadli Sudiro, falyatafaddal mashkura. Ayo syukran, melihat hijaunya baju Ustadz Rizkil ya, seragam dengan Umi Fahmi ya. Ijo-ijo si daun jambu, warna hijau selalu dirindu ya. Subhanallah ya. Ini merah-merah bunga melati ya, jilbab merah muda selalu di hati. Nah, kalau ini santri dan santriwati insya Allah menjadi pemimpin negeri. Amin. Baik, syukran kepada Ustadz Rizkil Asri, syukran kepada Tuan Guru kami, Abangda kami, Gurunda kami, Abangda ya, Kiai Haji ya, yang punya pesantren seluruh Sumatera Utara ya. Subhanallah. Nanti ada 200 sekian pesantren beliau ada 320 pesantren di Sumatera Utara, dan tentu ada pemirsa, sahabat dakwah, sahabat surga yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan semuanya. Si anak kecil yatim dari Medan berangkat ke pesantren Gontrol Darussalam. Santri itu sudah menjadi pemimpin hari ini dan berada di samping saya. Sempat menjadi anggota legislatif Provinsi Sumatera Utara. Sekarang sebagai founder dan penggagas Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumatera Utara, yaitu Abangda Tuan Guru Puli. Tepuk tangan dulu buat beliau. Ya. Jadi tema kita mengatakan santri berdakwah, santri berkarya, memimpin negeri. Dan demikianlah proses Allah menyempurnakan. Saya menjadi bagian regenerasi berikutnya. Dari kota Qatar, kota Pematang Siantar. Ya. Berangkat ke Haiti, himpunan anak tebing tinggi. Masuk pesantren Al-Hashimiyah untuk sanawiyahnya. Allah sempurnakan kembali untuk SMA-nya, aliyahnya. Berangkat ke Turki, tuntungan belok kiri. Ya. Pesantren Darul Arafah Raya.
dan akhirnya sempurna menjadi santri. Dan barokah dari santri itu, kami semua duduk bersama di sini. Ada Ustadz Iskil Asri, ada Buya Amir, dan ada juga bendahara umum ya dari BSPSU, Kak Eli ya, Bu Haja Eli, yang juga merupakan salah satu pimpinan di pondok pesantren Darul Hikmah ya, pondok pesantren yang terkenal dengan durennya. Ya. Pokoknya bertamu ke sana, nanti pulang dari duren keluar ya. Ini tidak ada di Sumatera Utara kecuali Darul Hikmah. Pulang dari sini kita rencana mau ke sana. Ya. Ibu boleh ikut, dapat durennya, cuman yang di gerbang luarnya ya. Kami yang gerbang dalam, jadi gratis ya. Baik, ini semua siapa yang menyempurnakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bangga menjadi santri, bangga menjadi santriwati. Santri S-nya adalah struggle, kuat. Santri itu, santriwati adalah generasi Islam yang kuat. Tamat SD dia mandiri. Tamat SD ya, dia dipisahkan dari ayah dan bundanya. Tidak dia yatim, tidak dia piatu, tapi begitulah pribadi yang kuat. Nabi saja harus diyatimkan, Nabi saja harus dipiatukan. Maka sejak kami tamat SD, kami diyatimkan sementara. Tidak boleh manja, harus menjadi pribadi yang kuat. Menangis itu di balik lemari ya dek ya, ditemani sama sambal teri dan kacang. Wah, itu sebagai saksi sejarah ya, Bang, ya. Nangis kita kelas 1 itu Bu, nangis. Tapi mau nggak mau struggle kita kuat. Kalau Ustadz Iskil nggak pala nangis. Dekat emaknya sama Darul Arafah, nangis datang emaknya. Ya, kalau kita dulu emak kita masih naik angkot, ujung naik angkot dari Sambu, ya. Jam 3 di Tanjung Anom, tak sempat naik angkot, tak bisa ke Darul Arafah. Itulah perjuangannya. Struggle hanya adalah above average, di atas rata-rata. Di saat anak-anak sibuk dengan media sosialnya, sibuk dengan pergaulan bebasnya, mungkin sabunya, ya, mungkin judi online-nya, narkobanya, santri sudah di atas rata-rata. Nggak ada HP di pesantren. Jangankan cerita tentang narkoba, sabu, merokok pun tidak. Ya, kita digundul itu di sana, dipukul, ya. Jangankan nggak sholat, ya, Pak Kiai, ya. Terlambat sholat saja kita dihukum. Above average, di atas rata-rata anak yang lain. Yang lain masih manja dengan bajunya, kita cuci sendiri. Manja dengan makanannya, kami ngantri. Ribuan orang, ratusan orang. Padahal lauknya tahu tempe. Ya, tahu tempe. Tapi sehat, alhamdulillah. Sekarang, kalau dulu agak kurus juga kami. Sekarang sejak banyak makan durian, Darul Hikmah agak sehat, ya kan? Ini namanya santri, above average, di atas rata. Orang tua khawatir, SMP sudah panggilannya ayah sama enda. Subhanallah. Repot ini kalau ada anak pacaran, SMP SD sudah panggil ayah, ayah endah ini. Oh, kan kalau putus repot, apa nggak jadi janda duda orang itu? Oh. Ya, makanya syukurin selamat dari janda dan duda. Itu mereka udah berapa kali putus. Andai kata melanjut sampai SMA, ini repot lagi nih. Jadi panggilannya opah oma. Karena SMP-nya sudah ayah, ayah endah. Terlepas kita di pesantren begini aja, nengok gini, udah bergetar ars tuh ya kan. Wah, lirik-lirik orang nih. Lirik gini aja udah Jaraknya aja bahagia. jauh. Jaraknya jauh udah deg-deg ser, ya. Yang ini perasaan paling ganteng, ini perasaan paling cantik, ya kan? Merasa dilihat. Padahal nengok ibu-ibu lewat sini semua ya. Itu above average, di atas rata. Santri itu never give up, pantang menyerah. Nangis di tahun pertama, dipukul karena nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Jangankan masalah lain, can speak English, harus pakai bahasa Inggris. Ada namanya English Week, ya. Jadi kita itu diajarkan bagaimana menjadi generasi yang go internasional. Ini ibu-ibu ya. Jadi ini merupakan salah satu bagaimana keunggulan-keunggulan yang ada di pondok pesantren, menjadi santri dan santriwati. Pantang menyerah, 6 tahun berpisah sementara dari kedua orang tuanya, terus bertahan sampai kemudian tamat dari pesantrennya. Ini pribadi-pribadi yang pantang menyerah. Ya, kemudian T ya Ustaz ya. T-nya apa itu Ustaz? Apa T-nya? Top, selalu di atas. Kalau santri pasti top margotop. Tengoklah ini santri, ya kan? Calon presiden kita ada yang santri, ada yang santri. Ya, Pak Anies Baswedan santri, Caimin santri, Mahfud MD santri, ya. Tengoklah Gus Dur,
Kiai Gus Dur, Ma'ruf amin. Ma'ruf Amin. Ya, jangankan profesor, Kiai Gus Dur itu ya dalam keadaan tunanetra aja bisa jadi presiden. Itu santri itu. Selain santri nggak bisa itu. Itu kena barokah santri. Ya, top selalu di atas. Santri selalu di depan. Siapa gubernur ya tetap saja santri jadi imamnya. Siapa yang meninggal presiden, tetap saja Bung Karno minta kepada seorang santri namanya Buya Hamka, itu santri. Maka begitu santri dan santriwati selesailah fardu kifayah dari bapak ibunya, selesailah talkinnya, top, selalu di atas. Tidak semua presiden bisa jadi imam, tapi semua santri pasti bisa jadi imam. Maka kita katakan santri harus memimpin negeri, karena syarat menjadi seorang pemimpin harus bisa jadi imam. Ya. R-nya adalah rising star. Santri itu adalah bintang. Bintang setiap waktu sholat. Ya, begitu datang waktu sholat suara siapa yang terdengar di satu kampung itu. Maka santri, kita dari santri kelas 1, mikrofon masjid kita gembok itu. Jangan sampai ada yang azan selain saya. Wah ya, ketua BKM kita juga itu. Rising star, kita menjadi di kampung kita, kalau cuman keyboard aja, keyboard itu waktu pesta doang. Azan ya adalah lantunan lagu yang selalu di atas. Misalnya saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tahu lagu yang paling keren 1000 tahun yang lalu? Nggak ada yang tahu. Adik-adik tahu lagu yang paling keren 100 tahun yang lalu? Tidak ada yang tahu. Tapi azan itu lantunan 1400 tahun yang lalu. Tak hilang. Sampai sekarang itulah yang paling kita rindukan. Apalagi pas buka puasa. Subhanallah. Azan zuhur bawaannya maghrib. Udah maghrib ya? Padahal masih zuhur. Kapan azan? Perasaan sama itu bunyinya ya. Kenapa beda efeknya gitu ya. Ini adalah azan paling dirindukan. Apalagi mau berangkat haji ya. Diazankan. Kemudian I-nya yang terakhir saja. Inovatif. Ya, santri itu selalu berinovasi. Kami kalau makan Indomie nggak ada air panas, air dingin pun jadi. Ya, penting. Pakai ember. Pakai ember lagi yang buatnya. Pakai ember bukan tanggung ya kan. Sendoknya nggak ada, pakai sikat gigi. Pakai sikat, ginilah jadinya. Alhamdulillah gitu ya Dek ya. Jangan nampak kali mukanya kayak sikat gigi ya kan. Inilah kami santri dan kami bangga menjadi santri dan izinkan kami berdakwah, berkarya dan menjadi pemimpin negeri. Masya Allah, kita beri aplaus dulu buat Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Ya, ibu yang di sana udah pelangak-pelongo dia. Terpelangak dia dengan mendengar kajian Ustadz ini. Mau jadi santri ya? Mau jadi santri, Oh, aduh. Masya Allah. Tapi sebenarnya belum terlambat ibu-ibu kalau mau jadi santri. Karena kalau wakil presiden kita bilang, Kiai Haji Ma'ruf Amin bilang, sebenarnya santri itu bukan hanya yang menetap di sebuah sekolah atau pesantren, tapi yang manut, ikut dengan kiai, ngaji kiai terus kemanapun manut. Seperti ibu-ibu yang terus mengikuti kajian Ustadz Fadli kemanapun Ustadz Fadli mengikuti. Di santri ngaji bareng ini ya? Iya, di samping ngaji bareng. Nah, ini santri ngaji bareng berarti? Dan ini santri ngaji bareng. Santri ngaji. Masya Allah. Tepuk tangan buat santrinya lah ya kan? Baik para pemirsa TVRI dan penonton yang ada di studio, tadi kita sudah dengarkan bagaimana paparan kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Fadli Sudiro. Selanjutnya kita dengarkan juga pemaparan dari narasumber kita yang kedua, ada Kiai Haji Yulizar Parlagutan Lubis. Untuk itu kami persilakan kepada Ustadz, falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para santri, you are the next leader in next time. Kalian-kalian ini adalah para pemimpin masa depan. Mungkin saya, Ustadz Fadli dan Pak Rizky ini pemimpin hari ini. Tapi masa depan ada di tangan anak-anakku sekalian. Wabil khusus para pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Pertama, alhamdulillah silaturahim kita pada sore hari yang berbahagia ini
memang sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fadli adalah kita coba memfokuskan pada pemahaman apa sih yang dikatakan santri itu. Kenapa hari ini komunitas santri itu menjadi viral? Yang selama ini mungkin orang banyak yang tidak mengerti dan paham apa itu santri dan apa itu pesantren. Tapi kenapa di medium era-era belakangan ini pemaknaan tentang santri itu menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat dan umat Islam, khususnya yang kita yang berada di Indonesia ini. Pertama, sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, saya mau bertanya dulu ini kepada para ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Mungkin karena memang dihiasi oleh apa yang Ustaz sampaikan, dihiasi oleh selawat-selawat yang selalu dikumandangkan. Bu, coba yang anaknya ada atau yang menyekolahkan anaknya di pesantren, coba ibu tunjuk tangan. Dari 200 yang hadir ini sekitar 25%. 25% yang sudah artinya memahami makna pesantren. Ibu yang dimuliakan Allah. Ringkas, pesantren adalah satu sistem pendidikan yang 24 jam. Sistem pendidikannya itu 24 jam. Kontrol pendidikannya itu pengasuhan, pendidikan, pengajaran, semua ada di dalamnya itu 24 jam dalam pengawasan. Tidak ada satu lembaga pendidikan dimanapun, termasuk apa yang sekarang sudah menjadi trending, boarding school, itu tidak 24 jam. Tidak 24 jam, tapi pesantren itu 24 jam. Mulai dari jam 4 bangun subuh sampai nanti subuh lagi, itulah dia sistem. Dan itu berlanjut, berlaku, berjalan. Nah, itulah kehidupan pesantren. Kemudian sistem pendidikannya, kurikulumnya mungkin bisa bermacam-macam. Ada yang SMP, yang silabusnya SMP, SMA. Ada juga yang silabus pesantren itu sanawiyah dan aliyah. Ada juga yang istilah salafi atau khusus pendidikan agama. Jadi pesantren itu bukan tok sekolah mengaji. Maka sekarang ibu-ibu kan mungkin sudah bisa membuka Google, ya kan, membuka YouTube, TikTok dan segala macam. Coba pelajari, apa sih pesantren itu? Karena hakikatnya hari ini alumni pesantren itu sudah banyak menjadi manusia unggul. Jauh di atas kapasitas anak yang sekolah-sekolah di umum. Bahkan di sekolah aliyah. Karena di 24 jam yang saya sampaikan tadi, disitulah dilatih kehidupan mandiri sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fadli Sudiro tadi. Bagaimana kita mencuci, bagaimana kita disiplin makan, disiplin belajar, disiplin sholat, disiplin membaca Al-Quran, disiplin belajar malam. Dan menjaga daripada segala ketakutan kita hari ini yang sudah menjadi virus di mana-mana. Virus narkoba, virus pergaulan bebas, virus penyakit. Maka bangga dan bahagialah kalau ibu-ibu berani dan sanggup menyekolahkan anaknya ke pesantren. Hari ini mindset masyarakat itu harus dirubah, Ustadz. Jangan pernah berpikir kalau sekolah di pesantren tamatnya jadi guru ngaji atau jadi imam masjid
atau jadi Bilal mayat, Bilal jenazah. Hari ini banyak pemimpin-pemimpin di seluruh lembaga negara, eksekutif, yudikatif, legislatif diisi oleh alumni pesantren. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Fadli tadi, hari ini baru 2 pasang yang mencalonkan diri menjadi presiden, sendirian sudah 3. Kita tidak tahu lagi kandidat yang lain nanti. Itulah sekarang nilai harga dari sebuah alumni pesantren. Dan ingat, kalau kita bahasa sejarah, negara ini, NKRI ini, Republik Indonesia ini adalah lahir daripada hasil tumpah darah para pemimpin pesantren pada tahun 45 Masehi. Hari pahlawan yang hari ini kita banggakan menjadi 10 November adalah buah dari resolusi jihad yang disampaikan oleh pimpinan pesantren Kiai Haji Hashim Asy'ari pada 22 Oktober yang kita peringati hari ini menjadi hari santri. Resolusi jihad yang mengatakan akan halal darahnya, halal darah penjajah itu, dan akan mati syahid siapa yang berjuang mempertahankan republik ini. TNI lahir dari laskar Hizbullah pesantren, dari anak-anak santri. Oleh karena itu, negara harus berterima kasih kepada santri dan pesantren karena darah yang mereka tumpahkanlah Republik Indonesia ini lahir. Sementara Ustadz, Baik, kalau subhanallah. diteruskan panjang ini. Ibu-ibu gimana, masih semangat ya? Masya Allah, bagaimana kalau memang melihat pemaparan dari Ustadz kita Yulizar Parlagutan Lubis ini seperti menyampaikan orasi ya, membakar semangat kita. Jadi harus semangat ini Bu, sampai dengan akhir kajian kita, jangan ngantuk-ngantuk. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, serta penonton yang ada di studio, kami nanti akan membuka kesempatan bagi pemirsa yang ada di rumah untuk bertanya melalui line telepon 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi, 0811 6100 386. Nanti bisa bertanya langsung kepada 2 narasumber kita. Nah, baik, kita juga kasih kesempatan nih buat ibu-ibu. Sepertinya ibu-ibu juga sudah tunjuk tangan, ya kan? Udah nggak sabar mau tunjuk tangan. Kami juga Ustaz mau nanya ini Ustaz. Nah, baik, kami persilahkan, kita kasih giliran terlebih dahulu. Ibu-ibu dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Medan, Sumatera Utara. Ada yang ingin bertanya? Yoi. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz setelah diberi kesempatan. Ini ada pertanyaan. Namanya Bu? Oh, nama saya Asmaul Jannah dari kelompok IPMI. Oke, Asmaul Jannah. Pertanyaannya, bagaimana konsep pendidikan pesantren di dalam menangkal kebobrokan moral generasi milenial? Terima kasih Ustadz. Baik, subhanallah. Kita kasih kesempatan satu lagi dari Majelis Taklim Fahmi Umi. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Nur Asyah Nasution. Kami dari Fahmi Umi Kota Medan. Mau bertanya Ustadz, bagaimana peran santri saat masa perjuangan kemerdekaan? Hanya itu aja Pak Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Ustadz luar biasa ini ibu-ibu ini ya.
Nampaknya Santri. alumni pesantren juga nih Ustaz dulu ya. Alumni pesantren ya Bu Nur Bisa Asyah dikirim ke ya. Palestina juga. Pesantren kilat Ustaz. Minimal pesantren kilat. Baik, Pesantren kilat. pertanyaan yang pertama dari Ibu Asmaul Jannah. Kami persilahkan kepada Ustadz Yulizar Parlebutan Lubis Ya. untuk mungkin bisa menjawab. Baik, terima kasih Ibunda. Bagaimana menangkal dekadensi moral akhlak di pesantren? Pesantren tak perlu dikhawatirkan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pengawasan oleh seluruh pelaksana pesantren itulah penangkal. Saya sampaikan tadi, 24 jam kehidupan santri, kehidupan anak yang belajar di pesantren itu adalah di bawah kontrol para senior dan guru-gurunya. Mulai dari disiplin bangun, mandi saja pun dikontrol. Makan, sekolah, olahraga, semua itu di bawah kontrol. Dan itu sudah berlaku by system. Jadi tidak ada. Dan itu dalam lingkup yang terkawal. Jadi insya Allah tidak ada unsur-unsur luar, unsur-unsur negatif luar yang bisa masuk ke dalam. Baik, Ustadz, mohon izin kita tahan dulu karena ada yang ingin bertanya ini dari pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ustadz. Yap. Sore. Ya silakan Pak, dari mana? Sebut namanya Pak, dari mana Pak? Ini Wan Indra Tanjung Merawa ini. Silakan Pak Indra. Iya, isap rokok tembakau Cina. Keluar asap berbunga-bunga. Cakep. Kalau boleh saya bertanya, Melayu ini. insya Allah Ustadz kita bersedia menjawabnya. Cakep. Siap. Silakan Pak Wan Indra. Ya, ini masalah kepemimpinan para santri ini kan. Ya, ini masalah kepemimpinan para santri. Saya sangat bangga santri jadi pemimpin di Republik ini sekarang. Saya sangat bangga santri jadi pemimpin di Republik ini sekarang. Tapi saya sedihkan sekali. Kenapa keputusan para pemimpin kita? Di luar hukum Islam. Biarpun negara kita ini bukan negara berhukum Islam. Tapi kenapa mereka menutupi kebenaran dengan kekuasaan mereka, dengan kepentingan mereka, dengan jabatan mereka? Itu yang saya mau tanyakan. Kapasitas santri kita ini sampai di mana masalah kepemimpinan dalam menjalankan hukum di Republik ini? Karena mereka para santri yang bakal menerus sebagai generasi bangsa di Indonesia. Baik Pak. Sudah kita dapat ini pertanyaan dari Pak Indra Oke, Tanjung terima Merawa. kasih. Daun Baik. jambu, daun salam. Ada juga daun selasi. Saya ucapkan akhir dengan salam. Ucapkan terima kasih. Dan ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Oh, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, untuk itu kami mintakan kepada Ustadz Muhammad Fadli Sudiro untuk bisa menjawab sekaligus menjawab pertanyaan dari ibu kita Nur Asyah Nasution tadi Ustadz terkait dengan bagaimana perjuangan para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia Ustadz. Ya, baik, subhanallah. Dari Medan pergi ke barat. Izinkan saya untuk menjawab. Baik, Bu Nur Asia, tadi ada Asmaul Jannah, nama-nama surga. Prinsip simpulan daripada yang disampaikan Kiai Puli tadi, jikalau anak ingin tidak nakal, jauh dari segala kenakalan remaja hari ini, dekadensi moral, masukkan anak ke pondok pesantren. Ya,
Ini bicara tadi tentang perjuangan, bagaimana peran anak santri. Jadi bertanya juga tadi tentang kepemimpinan santri. Kita mencoba rehistory, ya, sejarah ulang. Bagaimana disampaikan oleh Kiai Puli tadi bahwa peta pembela tanah air, ya, itu diinisiasi melalui Laskar Hizbullah 1943. Siapa-siapa yang menjadi bagian dari pimpinannya. Ini para kiai semua. Kiai Haji Asnawi Karim dari Sumatera Barat, Kiai Haji Brigjen Samun dari Banten, Kiai Haji Maskur Tebu Ireng Surabaya, Kiai Haji Tubagus Ahmad Khotib Al-Bantani ya dari Banten, Kiai Iskandar Sulaiman Tebu Ireng Surabaya. Ini awal cikal bakal bicara tentang TNI, bicara tentang polisi. Jadi awal muasalnya adalah santri. Sampai kemudian Bapak Presiden Joko Widodo saja menetapkan dengan kepresnya itu adalah sejarah resolusi jihad, ya, di mana santri kemudian Bung Karno meminta kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika proklamasi ingin diambil alih oleh sekutu. Kita merdeka Agustus, belum ada istana negaranya, belum ada tentaranya, belum ada polisinya, belum ada camat, wali kota dan bupati, belum sempurna. Ingin diambil alih lagi. Siapa yang ada? Yang ada kiai, yang ada santri. Dan itulah kiprah kita. Allahumma sholli ala Muhammad oleh Muhammad. Kiai Solihin, murid daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang meledakkan bom di mobilnya Jenderal Malabi. Mati itu jenderal. Karena kematian jenderal itu terjadi serang besar-besaran pada 10 November. Jadilah hari pahlawan. Karena disebabkan matinya seorang jenderal pada saat itu yang dibunuh oleh seorang santri. Inilah bagaimana kepemimpinan santri di masa lalu dan masa kini. Maka kami seru kepada santri yang hari ini mendapatkan anugerah kepemimpinan, al-imamah, as-sakanah, al-quwah, kekuasaan. Bukan bicara tentang diri seorang Kiai Yulijar Parlegutan, bukan bicara tentang diri seorang Fadli Sudiro, tapi ini bicara tentang santri. Jikalau engkau menorehkan nama buruk dari seorang santri, ya itu menyorehkan kepada jejak hitam seluruh santri di Indonesia. Jadi bukan hanya bicara tentang diri lagi, tapi bicara tentang sosok seorang santri. Jadi yang menjadi ya alarm kesolehan, saya santri harus berbakti dan memimpin negeri. Itulah seruan kami kepada siapapun yang hari ini mendapatkan ya daripada kepemimpinan santri. Dan kita termasuk appreciate kepada kiai kita saat menjabat sebagai DPRD Sumatera Utara dalam kasus yang 60 orang lebih ya, termasuk DPRD Sumut semua yang masuk di dalamnya dalam kasus korupsi. Dan beliau termasuk orang yang tidak terkena dengan kasus itu. Ya, tepuk tangan buat beliau. Alhamdulillah. Baik, tamam. Baik, subhanallah. Sama-sama telah kita dengarkan bagaimana Ustadz Fadli dan Ustadz Yulizar Parlegutan menjawab pertanyaan daripada ibu-ibu. Ini sudah terjawab ya Bu ya. Selanjutnya kita kasih kesempatan juga untuk adik-adik santri kita yang telah hadir bersama-sama kita di depan. Dari santri pesantren modern Darul Hikmah TPI. Falyatafadhol, ada yang mau bertanya? Yes, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Alwi Ansyahri Akbar Pohan dari Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah, Taman Pendidikan Islam Medan. Izin Ustadz, ingin bertanya, bagaimana peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa? Mungkin itu saja Ustadz. Wabillahi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih kesempatan satu lagi untuk ibu-ibu ya. Ibu-ibu dari IPMI Sumut. Ada yang mau bertanya? Ya, falyatafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari
Ustaz mengenai luar biasanya santri tadi. Nama saya Elianis ya. Dari cerita Ustaz tadi luar biasa santri itu. Jadi saya mau bertanya bagaimana sejarah Hari Santri itu dibuat gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mintakan kepada Ustazun Al-Fadil Haji Muhammad Fadli Sudiro mungkin bisa menjawab bagaimana sejarah sejarah Hari Santri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz kita Yulizar Parlegutan terkait dengan bagaimana peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu falyatafadhal Ustadz. Baik, Bunda yang kami muliakan, ya tentu salam takzim kami buat Ketua IPMI Medan, Ketua Fahmi Umi Medan, tadi juga ada kakak sekretaris kita dan tentu Ketua Umum kita ya, 2 organisasi tapi 1 ketua ya, yaitu tokoh inspirasi perempuan Sumatera Utara, yaitu Ibu Hajah Yulidar Bugis ya, itu juga sebagai guru kita dan inspirator kita. Baik, subhanallah, pertama bicara tentang sejarah ya, resolusi jihad tadi. Maka kita mengapresiasi Bapak Insinyur Joko Widodo yang telah menetapkan dengan kepresnya pada tahun 2015. Ini merupakan bentuk apresiasi seorang presiden kepada santri. Sudah lama kita merdeka, 70 tahun lebih kita merdeka, dan akhirnya ada penghargaan terhadap santri. Dan ini kita apresiasi ya atas inisiasi Bapak Joko Widodo. Setiap presiden kita adalah pemimpin yang baik, qudwah yang baik, teladan yang baik. Demikian kami diajarkan di pesantren. Ya. Semua pemimpin ambillah kebaikannya, ambillah kehebatannya, belajar ihtiramul asatis, ihtiramul imam, menghormati pemimpin, menghormati ustadz merupakan jalan menuju kesuksesan. Maka resolusi jihad tadi yang telah disampaikan, ya, bagaimana santri yang berjuang, santri yang menumpahkan darah. Dengan darah itu akhirnya Indonesia merdeka. Bung Tomo ketika dalam arek-arek Surabaya memperjuangkan negeri ini, apa yang dia gemakan? Dia katakan begini, saat berorasi langsung dan di Radio Republik Indonesia, masuk itu Ustaz Rizkil Asri dan Kiai, saya tidak pernah tahu dengan apa saya membangkitkan semangat merdeka juang daripada muda-mudi terbaik bangsa dan negeri ini kalau tidak ada kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itulah Bung Tomo, dan Bung Tomo wafatnya di Makkatul Mukarramah, dan dia juga seorang Indonesia dan itu adalah santri. Jenderal Besar Sudirman adalah santri dari Kiai Haji Sabuki, ya. Bung Karno merupakan santri dari Habib Ali Kuitang, ya. Dan inilah santri-santri yang ada dalam sejarah Indonesia, dan akhirnya 22 Oktober menjadi sejarah, dijadikan Hari Santri Nasional. Ya, mungkin bisa dilanjutkan bagaimana Ustadz terkait dengan peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren sudah melahirkan manusia-manusia cerdas. Nggak usah lagi ditanya itu. Pesantren sudah melahirkan manusia-manusia cerdas. Darul Hikmah sudah melahirkan manusia-manusia cerdas. Maka ada yang di UI, ITB, UGM, Mesir, Madinah, Belanda, Amerika, polisi, TNI, alumni pesantren dimanapun ditempatkan siap untuk hidup dan berjuang. Pertanyaannya, apakah negara siap memanfaatkan para alumni pesantren ini untuk menjadi pemimpin yang sidik, tablik, amanah, patonah untuk menjadi NKRI yang baik pada masa depan? Itu tergantung
kepada negara. Maka sebagaimana disampaikan, mohon maaf tadi saya singgung sedikit Pak Iwan. Kenapa tidak penerapan hukum Islam? Pertanyaannya sederhana. Kalau kita kaji ini 1-2 jam, 24 jam nggak selesai nih. Pertanyaannya sederhana. Saya balik bertanya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sudahkah negara memanfaatkan para alumni pesantren? Sudahkah para politisi, para partai-partai politik? Karena pembuat undang-undang adalah wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen. Kita memperjuangkan lahirnya undang-undang miras, itu pun susah di parlemen. Karena apa? Karena yang menguasai parlemen bukan para pejuang-pejuang itu. Maka terakhir nyerempet-nyerempet kepada politik. Alumni pesantren harus menguasai politik. Karena politik itulah yang akan menguasai negara. Jadi Pak Iwan, kalau hari ini belum ada penerapan yang Ustadz sampaikan tadi, silakan Bapak hitung. Baik, baik. Silakan Bapak hitung. Subhanallah, luar biasa. Ini ada telepon masuk ini. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu rupanya. Ustadz Rizky Asril. Ya, silakan Bu. Izin bertanya dengan Ustadz Faldi dan Ustadz satu lagi Bapak pimpinan pesantren. Izin Pak, dari tadi saya mendengar tentang santri yang mengutamakan jasadnya. Bagaimana kita mensantrikan ruh kita Pak? Sementara selama ini yang kita lihat banyak contoh santri yang kadang di hati kita nggak sesuai gitu. Jadi bagaimana kami yang juga tidak santri bisa mensantrikan diri ruhaniah kami ini hingga kami bisa seperti santri lainnya di mata Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya. Ustaz Fadli mungkin, falyatafaddal Ustaz. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka wa tulubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Baik, terima kasih dan mursidah ini ya, sepertinya mursidah ini. Iya. Iya, ini pengamal Thariqah Naksabandiyah. Ya. Pertanyaan. Dan kita juga mempunyai pesantren khusus dan termasuk penasehat di BSPSU adalah Tuan Guru Besilam ya. Tuan Dr. Al-Hadz Jikmal Fuad merupakan salah satu penasehat utama di Badan Silaturahmi Pondok Pesantren Sumatera Utara. Memang ini menjadi PR besar dan saya menemukan titik. Iya, tazkiyatun nafas itu ketika saya berada di pesantren Aagim ya. Manajemen kolbu ya. Bagaimana mendidik anak itu dengan hati ya. Dan semoga pesantren-pesantren yang ada juga menyempurnakan, bukan hanya bicara tentang raganya, yang lebih penting daripada itu adalah hatinya. Itu yang akan menjawab segala pertanyaan tadi dari ibu-ibu sekalian. Maka santri-santri dulu itu jiwanya telah bersih fi sabilillah, al jihad fi sabilillah, hanya untuk li'ila'i kalimatillahi hiyal ulia. Dan sampai hari ini pun kami masih menjadi santri dalam kehidupan. Siapa murabbi utamanya? Nabiuna Muhammad SAW atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini adalah bagian dari pesantren, begitu ya. Itulah hakikat tadi yang disampaikan oleh mursidah kita yang bertanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Luar biasa ilmu yang kita dapat pada kajian pada sore hari yang berbahagia ini. Insya Allah apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa menjadi PR buat kita untuk kiranya mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun mungkin kita hari ini ibu-ibu sudah tidak menjadi santri lagi. Tapi kalau kita kutip seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana Kiai Ma'ruf Amin mengatakan, santri itu juga adalah orang yang belajar, orang yang manut kepada para kiainya, ikut kajian-kajian kiainya, itu juga disebut dengan santri. Nah, para pemirsa TVRI dan penonton yang ada di studio, sebelum kita tutup
kajian kita pada sore hari yang berbahagia ini, karena juga sudah di ujung kita ini. Saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Abdullah Dimyati dari Pandeglang, Banten. Asal usul kata santri terdiri 4 huruf. Sin, nun, ta, dan ro. Sinnya satrul aurah. Jadi bagi para santri dimanapun Anda berada, harus mampu menutup auratnya. Kemudian nun. Nun itu naibul ulama. Santri wakilnya para ulama. Kemudian ta, huruf ta-nya tarkul ma'asi. Seorang santri harus mampu meninggalkan maksiat. Dan kemudian yang terakhir huruf ro, ro'isul ummah, pemimpin umat. Santri insya Allah akan menjadi pemimpin negeri di masa yang akan datang. Demikian para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, para penonton yang ada di studio. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah berkah buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.